Tapi kalau ditanya dulu dahulukan mana, nggak ada yang ngalahin orang tua, Kang. Ya, apalagi ibu. Doa ibu ke orang tua nggak ada hijabnya. Doa ibu menembus langit, menggetarkan arsy. Jadi kalau suruh pilih orang tua dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Curhat bareng Ustadz. Yang mana di episode kali ini sudah hawa-hawa mudiknya. Waduh, udah mendekat nih. Udah mendekat hawa-hawa kereta tiket tambahan. Betul. Oh, kereta tiket tambahan. Tiket kereta tambahan. Diterusin jugi jagi ju. Itu kereta Malang. Iya, betul. Saya Arman Maulana. Yusril Fariza. Saya Jack. Jack siapa? Cukup, ntar aja. Ada gini. Oke, ini pertanyaannya simple. Tapi rada-rada bukan membingungkan. Rada-rada aduh gimana ya? Bener. Betul. Ya. Dilematis. Apalagi kalau misalnya lu orang Jogja, istri lu orang Padang misalnya. Nah, orang Aceh. Jauh tuh kan? Nah, jauh. Mudik ke orang tua kamu atau ke mertua? Yang mana yang harus didahulukan? Ya, sebelum jawab yang lain-lain. Ya. Boleh saya angkat gelas ini? Oke. Kopi Tubruk Gajah, terima kasih sekali lagi selalu mensupport. Kopi Tubruk Gajah tuh benar-benar kopi. Minum dulu boleh? Boleh, Kang. Bismillah. Bangga. Alhamdulillah. Oke. Kita langsung ya. Bahas yang tadi. Ya. Pulang ke mudik ke orang tua kandung atau mudik ke mertua. Rumah mertua, ya. Begitu. Yang mana yang harus didahulukan nih? Ya. Bang? Sebentar dulu, belum itu. Oh, belum? Saya bertanya, kamu silakan. siapa? Silakan, Kang. Sabar. Saya pemilik gedung ini. Oh iya, kalau itu saya minta maaf. Ini biaya sewanya tergantung saya. Oke. Oke, iya pertanyaannya yang ringan-ringan aja. Sebenarnya pulang mudik itu diharuskan, penting, biasa-biasa aja, atau apa sih? Menurut kondisi aja sih, kalau orang tua udah sakit, butuh dijenguk, ya harusnya penting. Ya. Tapi kalau orang tuanya sehat walafiat, bisa teleponan, ditambah bisa mengganggu misalnya nih, kalau mudik kan biasanya makan waktu ya. Ya. Yang terus mudik itu di akhir-akhir biasanya tuh, yang harusnya kita iktikaf di masjid, malah dipakai mudik. Kalau nggak penting-penting amat ya udah, kan namanya ada komunikasi, bisa BBM, bisa. Masih ada. Nggak, emang kita syutingnya di 2012. Oke. Bisa WhatsApp gitu kan. Ya. Terima Gitu. kasih kepada Presiden SBY. Bukan, ini udah Prabowo. Ini kok masa masih BBM aja? SBW dong, Megawati lah. Lama lagi itu. Ya, jadi kalau dikondisikan aja lah. Kalau masalah ditanya wajib atau enggak, ya sejak kapan sih mudik wajib? Enggak lah. Bukan rangkaian dari ibadah juga. Tapi dikondisikan aja, kalau emang masih mau nyambung silaturahim ke keluarga boleh, menyambung ukhuwah ke teman-teman boleh. Yang paling penting itu apa coba? Jangan memaksakan. Bener. Misalnya jadi ngutang, karena buat ongkos, harus buat beli mudik. oleh-oleh. Itu. Oleh-oleh tuh, berat tuh lumayan. Apalagi kalau misalnya ada stigma semacam kalau misalnya mudik tapi nggak bawa apa-apa, itu makin berarti tidak sesukses. Nggak sukses itu nih. di tanah Benar. rantauan. Itu stigma banget tuh. Iya Stigma kan, banget tuh. stigma kan ada stigma orang kampung yang kalau kita merantau balik ke rumah pasti sukses. Harus sukses. Jadinya beban, orang-orang beban. Nah, nyambung dari pertanyaan Kang Arman tadi, ada kasus di mana misalnya kita tidak memutuskan untuk tidak mudik. Orang tua sebenarnya sehat-sehat aja, sehat walafiat, alhamdulillah. Tapi ketika kita tidak mudik, orang tua berasa ada yang janggal. Ada anaknya, anak kandungnya yang belum pulang, yang di hari yang fitri itu belum pulang itu. Nah, itu bagaimana kita harus menyikapinya dengan orang tua itu? Kalau permintaan orang tua ya udah harus diutamakan lah. Nggak ada alasan sih. Kalau ada waktu, ada uang, ada apa, ke orang tua dong. Pulang aja, karena ridhonya Allah tergantung ridhonya ibu nih. Nggak bisa. Kalau emang ada waktu, bisa. Maksud aku tuh tadi tuh jangan sampai mengganggu yang seperti tadi tuh, yang 10 hari terakhir Ramadan harusnya itikaf kan. Betul. Harus ngutang, harus macet-macetan, itu yang bikin beban. Apa sih?
yang maksudnya yang malah menjadikan nilai pahalanya menjadi berkurang ya. Seharusnya kita bisa lebih untuk mengejar ibadah, malah fokus kita untuk pulang. Saya yakin sih kalau kita ngomong juga sama orang tua bahwa aduh mah Pak, kebetulan segitu lagi nggak ada duit untuk bisa tahun ini karena kebutuhannya kemarin banyak anak masuk sekolah. Pasti ngerti. Orang tua juga pasti ngerti kok. Toh sekarang ya seperti kata Bang Cek tadi, ada video call. Iya betul. Ada BBM, ya kan. Bisa bahan bakar minyak walaupun dioplos ya Mas. Bukan, jangan ke situ. Jangan ke situ. Emang gua nunggu itu sebenarnya. Oke, sekarang ini pertanyaan kedua. Iya, Kang. Pertanyaannya adalah, zamannya Nabi Muhammad Rasulullah SAW tuh ada nggak sih ini mudik? Tradisi mudik? Sejauh atau gini, di Arab ada nggak tradisi mudik? Di Arab nggak. Sejauh saya belajar dan mungkin keterbatasan ilmu saya ya nggak ada tuh yang namanya mudik di zaman Nabi. Karena mereka kan nggak berjauhan, Kang. Memang udah deket-deket aja. Nggak jauh-jauh, paling di Taif, di Yastrib, Madinah sekarang ya. Deket-deket, bagi mereka mah deket ya. Ya paling mungkin di situ terus balik lagi hari itu juga udah pulang kali ya. Nggak ada istilah mudik. Di sini emang ya kita negara kepulauan ya. Jadi emang kerasa banget kalau pulangnya gitu. Iya. Tapi kalau di Asia Tenggara, kayak Asia Tenggara ya maksudnya, kayak Malaysia itu memang ada juga. Ada juga. Ada. Teman-teman saya yang di Malaysia. Pengalaman ya. Teman-teman di Pyongyang gimana Mas? Enggak, saya enggak tinggal di Pyongyang. Oh, kirain. Kalau di Gunung Kidul ada namanya Piyungan, bukan Pyongyang. Oke. Pertanyaan nah ini rada tricky nih pertanyaan ini. Yang lebih baik gimana baiknya sih pulang ke rumah orang tua kandung atau ke mertua? Nah, mengingat kita semua sudah menikah. Otomatis kan istri atau pasangan itu ada orang tua yang pengen dijumpai, pengen di silaturahmi gitu. Ini berbicara dua-duanya masih ada orang tua. Iya, ini konteksnya masih ada, semua sehat. Betul. Jaraknya sama ya berarti ya. Betul. Ada rada jauh-jauh ya. Ini soal pilihan doang berarti ya. Iya, betul. Yang nggak ada yang ngalahin orang tua berarti. Yang menjadi masalah nih istrinya kan orang tuanya juga. Apa sih itu? Mertua kita, orang tuanya ini juga nih si istri nih. Nah, yang jadi fokusnya tuh istri harus ikut kata suami. Bukan masalah intar dipelintir lagi patriarki inilah itulah. Ini kan dalam syariat Islam ketika wanita udah nikah itu kewajibannya pindah ke lebih nurut ke suami dibanding ibu kandungnya sendiri. Bahkan kata Nabi nih ya, ini saking dimuliakan suami itu, kalau saja ada yang bisa disembah kecuali Allah, itu adalah suami. Ini bisa dicari. Kalau sudah menikah ya? Kalau sudah nikah ya, kalau belum ya. Kalau belum nggak bisa disebut suami juga ya? Benar. Iya sih. Benar. Iya, setinggi itu derajatnya suami, Kang. Ya. Jadi kalau ini ikut suami lah, otomatis suami pasti kalau mudik orang tuanya dong. Iya. Kita pilih orang tua dulu. Kalau memang konteksnya sama, jaraknya sama, nggak ada yang sakit. Ya. Maaf ya mertua ya. Bukan apa-apa nih. Takut juga. Iya, takut juga. Ternyata main aman juga ya. Ini secara ini, tapi semuanya tentang ini sih. Komunikasi aja lah biasanya. Ini kan ini kan si Bang Jack ini tadi barusan membahas bahwa kalau ada sesuatu setelah Allah menyembah Allah tuh menyembah suami itu berarti begitu derajatnya suami itu. Nah, ada nggak seperti itu apa disebutnya dalil atau apa ya? Itu hadis. Itu atau riwayat gitu yang lebih mendahulukan orang tua atau mendahulukan mertua? Ada nggak? Kalau di compare mertua dan orang tua dan mertua itu nggak ada. Yang maksudnya itu suami sama orang tua, gitu sama mertua enggak. Tapi tetap ya mertua itu tetap orang tua kita. Iya betul. Mertua itu mahram kita seumur hidup loh. Walaupun kita udah berpisah nih, cerai sama pasangan kita, misalkan taruhlah istri, itu tetap mahram kita loh. Mertua. Jadi mertua itu mahramnya abadi ceritanya. Gitu. Mahramnya abadi walaupun kita udah pisah sama. Wah, ini bagus nih, dipotong di TikTok bagus nih. Bagus. Ya, jadi kalau lu sama bini lu gimana? Berjauhan nggak sih antara orang tua lu sama itu? Maksudnya kotanya? Iya, kalau biasanya kalau aku ya Bang Jack biasanya Kang Lebaran itu di sini dulu, di rumah mertua dulu. Oh, mertuanya di Jakarta. Mertuanya di Jakarta, bukan apa-apa ya. Iya. Satu, tiket untuk ke sana mahal. Betul. Yang kedua, arus mudik itu kalau sangat crowded. Iya, ke timur semua, alias ke pulau ke Jawa itu kebanyakan ke sana semua. Jadi tiket mahal, perjalanan darat pun macet ya kan. Belum lagi
ongkos yang harus dikeluarkan itu kan otomatis betul. Ya itu menjadi pertimbangan. Nah sekarang gini aja pertanyaan gua, lu berarti ini tahun keberapa nikah? Tahun kedua. Tahun kedua. Nah selama 2 tahun ini berarti kan di sini dulu. Di sini dulu. Ada protes nggak dari orang tua lu yang di Jogja? Enggak. Karena kan berarti kan mendahulukan dulu mertua ya. Benar. Enggak ada protes karena. Lu ngomongnya apa? Ngomongnya ya mahal. Ini sesimpel itu. Iya. Sebenarnya aku ingin pulang, tapi ada sesuatu yang memberatkan hatiku. Apa itu? Ini. Alhamdulillah orang tua bisa menerima ya, sportif lah ya. Iya, alhamdulillah kan orang tua bisa menerima karena ya sudah sadar bahwa ketika kita menjadi kepala keluarga ya otomatis kita yang punya kebijakan, punya wewenang terhadap rumah tangga. Kalau Bang Jack gimana? Maksudnya antara orang tua sama mertua sebelahan aja Kang. Jadi sama. Oh, maksudnya di Jakarta? Sama-sama 10 tahun ini nggak ada yang namanya mudik karena emang di tempat itu mertua halo, mama halo, jadi enak. Oh, iya. Bang Jack tuh penggo. Apa tuh? Ngepek tonggo. Waktu pacarku memang dekat. Ininya tetangga sendiri. Jadi nggak ada masalah kalau soal ini. Tapi kalau ditanya dulu dahulukan mana, nggak ada yang ngalahin orang tua Kang. Ya, apalagi ibu. Doa ibu ke orang tua nggak ada hijabnya. Doa ibu menembus langit menggetarkan arsy. Jadi kalau suruh pilih orang tua dong. Kalau ada pilihan ya. Kalau enggak ya udah. Kalau saya kan sama Dewi orang Bandung, saya orang Bandung. Jadi waktu dulu orang tua masih ada juga ya emang ke Bandung jadi pasti aman. Ke Bandung. Aman satu arah. Tinggal mampir kemana. Betul. Memang yang sebenarnya yang akan bukan menjadi masalah ya, tapi akan menjadi tricky yaitu yang jauh tuh kotanya tuh. Iya, yang berjauhan. Biasanya sih kalau gue sih kebanyakan teman-teman gue tuh atau saudara gue tuh giliran. Jadi tahun ini tahun ini misalnya di Bandung. Ke Bandung dulu. Tahun berikutnya ke Jogja, gitu. Tahun berikutnya lagi ke Bandung dulu gitu. Lagi, yang pertama ya. Iya, gitu. Bisa. Ya yang penting itu tadi kata Bang Jack juga yang penting komunikasi. Ya, komunikasi. Temen gue tuh jauh tuh. Pemain drum gue si Andy kan Kalimantan Selatan kan, Banjarmasin. Nah, bininya di Jakarta ibunya. Jadi itu kan harus bagi-bagi itu. Jadi tahun sekarang Lebaran pertama ke Banjarmasin, tahun berikutnya di Jakarta aja, baru kayak gitu. Iya. Jadi pembagian lah. Sebetulnya doa mertua atau doa orang tua yang lebih makbul. Orang tua, pasti orang tua. Makanya kita disuruh orang tua sedarah berarti maksudnya darah kan ada hubungan darah. Khususnya ibu. Iya. Makanya kalau ada Nabi itu bilang minta doa sama ibumu, emang ibumu lah. Ibumu ya, baru 3 kali baru bapakmu. Ibu lah. Nggak pernah di-compare, nggak bisa di-compare Kang. Kalau masalah itu ibu dengan mertua. Iya. Biasanya ibu sih nggak ada lawannya ya. Biasanya tuh bapak, kakak laki-laki, paman gitu-gitu kan. Kalau ibu mah emang udah di atas, top of mind. Nggak ada yang ngalahin ibu lah ya. Jadi doa ibu lah lebih diijabah. Sejatinya pulang itu kemana sih? Nah ini nih, merinding. Iya. Beneran? Enggak sih. Enggak ya? Tapi bener ya, kalau masalah ini, Assalamualaikum. Iya. Maaf. Bawa suasana. Mulai gimmick kau ya. Mulai masuk gimmick kau ya. Udah episode kesekian udah mulai gimmick kau ya. Okay. Ya sebenarnya kita di dunia sih sementara titipan. Ujungnya paling kalau ditanya sejatinya kita pulang kemana ya ke rahmatullah dong. Ke Allah dong. Pilihannya cuma 2 tuh. Surga neraka, amal baik amal buruk. Nggak ada tuh lesehan di tengah-tengah tuh. Nggak bisa. Jadi yang harus dipersiapkan memang selama di dunia ini amal perbuatan yang baik sih. Umur berapa sih Kang ya Kak? Umur jalan terus. Hari ini 63, besok 64 gitu. Ya iya itu hitungan matematika. Itu benar. Sebenarnya saya menunggu clickbait-nya ini apa ini? Oh, sama sebenarnya. Saya di 93 gitu. Hari ini 63, besok 64. Benar. Tidak ada. Jangan terlalu duniawi lah ya. Betul. Kita semua bakal terlalu duniawi. Oke deh kalau gitu jadi haus ya. Saya mau minum dulu. Kak. Kopi Tubruk Gajah, benar-benar kopi. Bismillah. Seperti biasa, segmen 3 kan andalan Dika. Ini pertanyaan yang mewakili keresahan banyak teman-teman yang nonton curhat juga. Saya sama istri itu kan dari orang tua yang sebenarnya jauh jaraknya. Gitu. Suami istri? Sama istrinya suami istri? Suami istri. Okay. Ya namanya istri saya, berarti suami istri gitu. Oke. Boleh nggak, kalau misalnya saya dan istri itu lebarannya dalam
ya sementara waktu berjauhan gitu. Karena saya harus mementingkan orang tua saya. Oh, jadi maksudnya lu ke Jogja, istrinya tetap di Jakarta. Benar, itu. Kirain tuh boleh nggak Tat saya lebarannya di Jepang? Nah, itu boleh juga. Itu boleh juga. Iya, kejauhan. Itu boleh juga. Oh iya benar juga nih, ini benar juga nih pertanyaan lu. Boleh nggak sebenarnya kalau kita dalam satu waktu itu, dalam satu lebaran kita memutuskan untuk split ya. Split ya bagi dua, LDR dulu. Kalau bilang boleh ya boleh aja. Tapi ada boleh yang nggak boleh nih. Nah, apa tuh? Ini gimana tuh? Pergi tanpa ridhonya suami. Suami pasti gitu, ya udah kamu sama istri, kamu sama orang tua kamu, saya sama orang, tapi suami nggak ridho. Ridhonya istri ada di suami nih. Jadi selama istrinya melangkah tuh dapat laknatnya malaikat karena suaminya nggak ridho, terpaksa. Cuma karena istrinya minta terus gitu. Makanya itu boleh, yang tidak boleh tuh. Ya harus dibicarakan. Harus dibicarakan sih. Mungkin karena kejadiannya mungkin ini bukan satu waktu, karena mungkin udah 3 kali lebaran, 3 kali puasa, kecuali gitu. Lebaran di tempat istri dulu. Makanya suami juga jangan terlalu otoriter dong, ya kan? Harusnya dibagi lah. Kalau udah 3 kali masa minta ke-4 kalinya nggak boleh, nggak diizinin. Sesekali. Tentang komunikasi aja lah. Tentang memanusiakan manusia. Itu untung lu tadi 3 kali. Kalau 7 kali, Bang Toyib itu. Wah itu 3 kali puasa, 3 kali lebaran. Pulang-pulang. 6 kali. Kemana sih itu Bang Toyib? Ada konflik dengan orang di kampung. Iya benar. Apakah ya sebaiknya kita hindari atau kita gas tuh maksudnya kita datengin aja gitu. Iya, datengin aja. Dilihat dari maslahat atau apa sih faidah atau apa sih itu kalau kekurangan mudarat. Maslahat atau mudaratnya. Kalau misalnya jiwa terancam nih, nyawa terancam, ya jangan balik. Jangan balik, diselesaikan dulu di telepon. Bisa jadi berantem atau apa gitu. Kalau ada musuhnya di kampung, telepon dulu. Boleh pulang kan nih, siapa tahu dipulang dibacok gitu kan. Kok serem ya? Iya makanya ada kayak gitu loh. Ditungguin. Bang Jack tinggal di mana sebenarnya? Sebetulnya aksi reaksi pertanyaan lu siapa? Siapa tahu pertanyaan dari video. Tapi kalau secara umum ya terlepas dari konteks itu, kalau kita ada musuh bagusnya pulang. Baiknya mudik Kang. Karena kita kan mau berteman lagi. Minta maaf. Jangan dihindarin dong. 3 hari. Ini momen. Iya. Seorang muslim jika 3 hari tidak saling bersapa, bisa keluar dari Islam gitu kan. Jadi kalau nggak ada masalah sih, nggak ada jiwa nggak terancam, pulang. Perbaiki silaturahim ke keluarga, ukhuwah ke teman-teman. Kalau ke teman-teman itu bukan namanya silaturahim ya, namanya ukhuwah. Silaturahim itu yang sekeluarga aja. Keluarga ya. Namanya serahim. Iya. Rahim nih. Iya betul. Tapi saya nggak punya rahim. Ya. Memang. Makanya nggak usah disentuh. Oke. Tapi itu apakah berlaku juga untuk, mohon maaf, misal saudara nih, Bang Jack. Misal kalau kita kadang-kadang ribut sama saudara, ribut sama saudara itu kan pasti ada, pasti terjadi ya. Banyak. Namanya kita bersinggungan dengan manusia. Betul. Apakah kita wajib untuk pulang untuk ya silaturahminya dijalin kembali atau wajib? Di atas segalanya itu mah kalau sama keluarga. Tapi biasanya ego lagi nih. Siapa nih yang mau ngalah duluan, siapa yang mau minta maaf duluan. Tapi kalau ditanya apakah harus diperbaiki, apakah harus pulang kampung? Wajib, nggak boleh kita berselisih antar saudara. Iya, apalagi hanya karena klubnya berbeda. Betul, satu MU, satu Liverpool. Nah, itu tetap. Gimana kita? MU. Di 5 terbawah Liga Inggris. Ya. Kamu dan saya sama kita. Sama-sama pusing. Alhamdulillah episode curhat hari ini jadinya baiknya mudik ke rumah orang tua atau lebih baik ke mertua yang mana mungkin udah ada pertimbangan maksudnya harusnya sih panjang bisa membahas, tapi kan ya ini kan cuma sekian menit ya. Benar. Tapi mudah-mudahan tadi yang pembicaraan kita pendek ini bisa ada masukan juga kepada yang menontonnya. Amin, mudah-muhamudahan bisa memberi manfaat juga Kang, juga bisa nambah ilmu juga antara kita bertiga. Kang. Betul. Kalau lupa saya. Iya. Saya lupa. Saya mau ngomong apa? Oh iya, kesimpulan. Kesimpulan dari semua ini ya? Iya, kesimpulan dari yang tadi apa dari pertama, kemarin? dari episode pertama. Sampai yang tahun depan kalau bisa. Kebanyakan. Ya pokoknya soal mudik permudikan ini, apalagi antara ke orang tua atau ke mertua.
Sebenarnya kalau nggak ada masalah sih, nggak ada apa-apa ya bisa diomongin lah sama istri. Ya biasanya istri juga agak ini ya ikut suami dulu lah, karena suami tuh bakti suami ke ibunya itu nggak terputus sampai kiamat walaupun dia sudah nikah. Beda sama perempuan, baktinya akan pindah ke suaminya. Jadi didukung dong. Istri yang baik adalah mendukung suaminya untuk berbakti kepada ibunya. Zaman sekarang kan gitu kan, mertua kayak musuh gitu. Istri dikit-dikit marah, dikit-dikit musuhan gitu. Padahal enggak loh, biarinlah suamimu berbakti kepada orang tuanya. Biar kamu dapat pahala juga, gitu-gitu. Soal mudik-mudikan. Dan kalau bisa mudiknya jangan di 10 terakhir Ramadan dong. Itu kan bisa dipakai untuk mengejar. Iya, mengejar. Ada malam Lailatul Qadar gitu. Nah, biasanya libur ada di situ ya. Iya, libur di situ. Berarti mudiknya sebelum Ramadan aja, 2001 mudik. Bisa jadi mudik kejauhan ya, mudiknya dari 2001 jauh banget. Presidennya masih Habibie tuh kayaknya. Balik lagi ke BBM. Iya, BBM lagi, oplosan lagi. Irian Barat belum bebas tuh. Iya, tapi bisa jadi, ya bisa jadi Kang ya, jadi kayak mudiknya atau mengejar 10 hari terakhir di bulan Ramadan, keutamaan dan pahalanya itu justru di kampung halaman bisa gitu. Juga sih. Bisa juga seperti itu. Kan perjalanannya nggak pakai kapal yang sampai 3 hari kan. Betul. Kan masih ya 1 hari 2 hari lah paling gitu. Alhamdulillah selesai sudah episode kali ini. Ya. Sebentar saya mau terima kasih dulu kepada Kopi Tubruk, benar-benar kopi. Terima kasih sekali. Penonton juga makasih sekali yang sudah menonton episode kali ini. Sebentar saya pengen minum dulu. Terus juga terima kasih kepada Elzata, baju saya yang keren ini, enak dipakai buat sekarang kayak konten seperti ini, podcast, juga enak dipakai buat sholat. Enak. Ini enaknya dingin, apalagi Jakarta ya, kan Jakarta tuh panas. Jadi ini enak banget dipakai sholat, dipakai apapun. Terima kasih. Dan juga selain cocok, ini nggak mahal, sih. Oh iya kan? Nggak mahal. Kirain tadi mahal loh. Beliin loh. Saya sih bukan masalah harganya, insya Allah. Ukuran. Nah itu betul. Ukurannya aja ya. Ada. Elzata mah ada. Ayo dong Elzata. Ukurannya ada dong yang big size ya. Oke, dan untuk yang mau mudik hati-hati di perjalanannya ya. Oke, karena ini kan yang tadi saya bilang, ini udah harum kampung halaman udah tersium nih hari-hari. Udah bau basah. Betul. Bau basah-basah mudik. Betul. Dan saya Arman Maulana. Saya Yusril Fariza. Saya Jack Yudhoyono. Ini beda lagi. Ya, memang. Ini siapa lagi nih? Aduh. Oke. Sebentar. Saya coba pengen mengulang lagi. Hai, dan saya Arman Maulana. Saya Yusril Fariza. Saya Jack Yudhoyono. Oh benar, sama. Berarti memang ini benar namanya. Iya, benar. Jack Yudhoyono. Iya. Cuma setiap episode beda orang. Beda. Itu di luar ada Mas Ibas tuh. Pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi enaknya ngopi. Selalu happy ketemu sahabat yang sejati. Tanpa sekat, benar-benar ilmu padi. Ditemani Kopi Tubruk Gajah, benar-benar kopi.